Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah analisis kualitas lingkungan hidup dengan topik metode analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup disingkat DDLH. Hukum lingkungan tentang termodinamika mengisyaratkan bahwa sesungguhnya lingkungan hidup secara alamiah memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaan dirinya sendiri. Pemulihan keadaan ini merupakan suatu prinsip bahwa sesungguhnya lingkungan hidup itu secara arif menjaga keseimbangannya. Sepanjang belum ada gangguan paksa oleh manusia terhadap lingkungan, maka apapun yang terjadi, lingkungan hidup itu tetap bereaksi secara seimbang untuk menyeimbangkan kondisi dirinya. Namun, perlu ditetapkan daya dukung lingkungan hidup untuk mengetahui kemampuan lingkungan untuk menetralisir parameter pencemar dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan ke keadaan semula. Daya dukung lingkungan atau carrying capacity adalah ukuran maksimum populasi jenis tertentu yang dapat disangga oleh suatu wilayah tanpa mengurangi kemampuannya untuk menjaga populasi jenis yang sama pada masa yang akan datang. Daya dukung lingkungan hidup adalah ukuran jumlah sumber daya yang dapat diperbarui yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sejumlah organisme di suatu lingkungan tertentu. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan suatu lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan tersebut. Seperti gambar ini, sebelah kiri ini adalah daya dukung lingkungan hidup untuk memenuhi kehidupan suatu kota atau satu wilayah, menampung kehidupan dalam arti mensuplai makanan, mensuplai air, mensuplai bahan bakar, listrik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Kemudian dijadikan sebagai input dalam suatu kegiatan di perkotaan. Kemudian sisa dari proses kegiatan perkotaan itu menghasilkan atau memunculkan entropi. Entropi itu adalah sisa ataupun pencemar yang nantinya dibuang ke lingkungan, seperti misalnya sampah dibuang. Nah, tempat pembuangan sampah itu adalah daya tampung lingkungan. Jadi ada daya dukung lingkungan yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah daya tampung. Nah, dalam analisis kualitas lingkungan diharapkan antara daya dukung lingkungan dengan daya tampung lingkungan itu harus seimbang.
Jadi ibarat seperti timbangan. Timbangan itu tidak boleh berat ke kiri ataupun berat ke kanan. Nah, berdasarkan gambar analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan menggunakan teori metabolisme kegiatan, maka indikator kualitas lingkungan suatu kota yang baik adalah daya tampung lingkungan daerah mencukupi untuk menyerap dan menetralisir entropi kota. Ingat, entropi itu adalah sampah, baik limbah cair, gas, juga pencemar lainnya. Nah, sebagai contoh, entropi kota berupa sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat suatu kota mampu dikelola dengan baik sehingga sampah yang ada dapat didaur ulang maupun didegradasi oleh lingkungan secara alamiah di wilayah tersebut, ataupun limbah dan pencemaran yang ada tidak mengganggu kenyamanan lingkungan wilayah tersebut. Indikator lainnya adalah bahwa daya dukung lingkungan mampu mendukung kebutuhan kehidupan makhluk di wilayah tersebut. Makhluk di sini adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan turunannya. Sebagai contoh, wilayah yang mampu menyediakan bahan makanan tanpa impor dari luar wilayah tersebut, maka ekologi wilayah tersebut mampu mendukung ataupun mensupport kebutuhan pokok wilayah tersebut dan lain sebagainya. Teori Enger mengatakan daya dukung lingkungan adalah sebagai jumlah optimum individu suatu spesies yang dapat didukung kebutuhan hidupnya oleh satu kawasan tertentu pada periode perkembangan spesies secara maksimum. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di dalam suatu ekosistem. Kemudian Enger juga mendefinisikan daya dukung sebagai kemampuan atau daya memberi dukungan terhadap kebutuhan hidup populasi maksimum suatu spesies tertentu pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, bahwa daya dukung lingkungan atau daya dukung ekosistem adalah kemampuan ekosistem untuk dapat menyediakan kebutuhan hidup seperti sumber makanan, air, dan lain-lain dari populasi maksimum di dalam habitatnya. Terdapat 4 faktor yang saling mempengaruhi untuk dapat menjelaskan tentang daya dukung lingkungan. Pertama, ketersediaan bahan atau material dalam suatu ekosistem. Material ini adalah berupa makanan atau kebutuhan kehidupan. Kedua, ketersediaan energi dalam ekosistem. Ketiga, akumulasi produk limbah dan tempat pembuangan akhir sampah atau limbah. Keempat, interaksi
di antara organisme-organisme yang ada di dalam lingkungan tersebut. Ketersediaan material bahan dimaksud adalah material untuk dijadikan sebagai makanan. Bagaimana lahan yang tersedia mampu diolah ataupun terolah sendiri secara alamiah untuk mampu menyediakan sumber pokok makanan spesies, sehingga organisme mampu bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama secara terus-menerus. Ketersediaan energi bagi makhluk hidup yang ada di dalam suatu wilayah tertentu dimaksudkan untuk digunakan sepenuhnya untuk keperluan kehidupannya. Energi bagi makhluk hidup seperti manusia sangat dibutuhkan untuk melakukan kerja, kegiatan, dan pengerahan pergerakan yang perlu menurut kebutuhannya masing-masing. Tanpa energi di bumi, maka sudah pasti tidak ada kehidupan. Tidak ada matahari, maka tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup dan berkembang, dan secara berantai tidak akan ada hewan herbivora, tidak ada hewan karnivora, dan seterusnya. Tidak ada yang hidup di permukaan bumi. Selanjutnya, bagaimana proses interaksi di antara organisme ataupun komponen lingkungan? Apakah proses interaksi menghasilkan manfaat ataukah tidak? Jika tidak, maka daya dukung tidak mampu menahan proses interaksi sehingga dapat mengakibatkan ambruknya lingkungan serta merugikan semua pihak dalam ekosistem tersebut. Sedangkan mengenai akumulasi limbah yang ditimbulkan, apakah limbah yang dihasilkan oleh proses kegiatan yang dilakukan oleh organisme mampu diasimilasi oleh lingkungan secara alamiah ataukah tidak? Jika tidak, maka akan terjadi pencemaran atau ambruknya lingkungan tersebut yang selanjutnya merugikan semua pihak dalam ekosistem tersebut. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi daya dukung kawasan tertentu. Faktor pertama adalah kompetisi di dalam dan di antara jenis spesies. Kedua, adanya proses imigrasi dan emigrasi. Ketiga, adanya bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia. Yang keempat, fluktuasi musim dalam menghasilkan bahan makanan, dalam menghasilkan air, ataupun hilangnya lahan dan tempat persediaan air atau situ. Selanjutnya, menurut Leibig, bahwa faktor-faktor pembatas atau limiting factors keberhasilan ekosistem dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Faktor batas minimum atau maksimum yang dapat menopang peri kehidupan suatu ekosistem dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu ekosistem dalam menghadapi masalahnya. Misalnya, seberapa besar pencemaran udara maksimum yang dapat ditolerir oleh lingkungan, kemudian seberapa besar ketersediaan air tanah minimum yang dapat menopang kehidupan suatu ekosistem perkotaan atau ekosistem tertentu. Demikian pula faktor teknologi yang dapat
dilibatkan untuk membantu mengatasi persoalan ekosistem. Misalnya, seberapa besar kemampuan teknologi mengolah limbah yang tersedia untuk dapat mengelola limbah yang dihasilkan oleh ekosistem suatu perkotaan. Selanjutnya, faktor kepadatan dan pertumbuhan populasi spesies, misalnya jumlah penduduk, dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai persoalan dalam menetapkan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Faktor pertumbuhan penduduk ini pengaruhnya terhadap daya dukung adalah melalui penutupan lahan untuk permukiman, kemudian untuk kegiatan industri dan perdagangan yang dapat berpengaruh pada ketersediaan bahan pokok manusia pada lahan yang dihuni, serta daya tampung lingkungan untuk menerima sampah dan pencemaran dari aktivitas kehidupan manusia. Nah, lahan sebagai sumber daya alam memiliki nilai sangat strategis. Pada kenyataannya memiliki keterbatasan, baik berupa luasan maupun kemampuannya atau kemampuan lahan untuk dapat menghasilkan sumber daya yang diperlukan. Keterbatasan kemampuan lahan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua lahan dapat mendukung sepenuhnya kebutuhan organisme yang hidup di dalamnya dan menampung semua limbah aktivitas organisme tersebut. Selanjutnya, kemampuan lahan untuk dapat mendukung kehidupan perkotaan misalnya, dan pembangunan kota akan sangat bergantung pada faktor-faktor fisik dasar yang terdapat pada lahan tersebut, baik faktor hidrologi maupun faktor geomorfologi, geologi, unsur hara dalam tanah, serta kondisi atmosfer lingkungan. Oleh karena itu, suatu lahan memiliki keterbatasan dalam menyediakan sumber daya dan keterbatasan kemampuan untuk menyerap limbah. Maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan seluruh aspek perencanaan penggunaan lahan secara seksama agar dapat diambil kebijakan pemanfaatan yang paling menguntungkan bagi semua pihak. Prinsip penentuan kesesuaian lahan suatu pemanfaatan dilakukan mempertimbangkan berbagai aspek guna menghindari timbulnya dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan yang direfleksikan melalui pencemaran, kelangkaan air bersih, produktivitas yang rendah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, carrying capacity atau daya dukung lingkungan adalah kapasitas maksimum jumlah populasi atau spesies tertentu yang dapat didukung atau disupport oleh habitat selama periode tertentu. Jadi pada luasan tertentu, suatu lapangan rumput hanya mampu misalnya menampung 100 ekor kambing. Maka apabila dilepas sejumlah kambing melebihi 100, misalnya 100 ekor, maka lama-kelamaan persediaan rumput akan habis sehingga terjadi keamburukan lingkungan atau terjadi lingkungan collapse. Untuk mengetahui daya dukung suatu lingkungan tidaklah sederhana, namun faktor-faktor penting yang mempengaruhi daya dukung lingkungan
adalah kompetisi di antara spesies, adanya emigrasi dan emigrasi, adanya bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia, dan fluktuasi suplai makanan serta air dan ketersediaan cadangannya. Daya dukung sebuah kota misalnya dapat diukur melalui beberapa faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan makhluk hidup seperti manusia yang ada di dalam kota, dengan tidak menurunkan kualitas lingkungan kota tersebut seperti limbah dan pencemaran. Dalam kondisi normal, ambang batas baku mutu lingkungan kota. Maka dalam hal ini, beberapa jumlah rumah, berapa jumlah bangunan, berapa jumlah kendaraan, berapa jumlah industri, pabrik, rumah sakit, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat kota tersebut, sehingga masyarakat memiliki kepuasan hidup atau kualitas lingkungan baik dan berkelanjutan hidupnya di kota tersebut. Dan apabila salah satu faktor daya dukung tersebut berkurang, maka kepuasan masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup semakin rendah. Kita lihat gambar kurva sigmoid daya dukung lingkungan. Sumbu Y adalah jumlah domba, sumbu X adalah waktu. Jadi jumlah domba ini lama-kelamaan jumlahnya, populasinya bertambah sesuai dengan pertambahan waktu. Namun ada batasnya. Apabila lahan luasnya tidak berubah, maka ketersediaan makanan berupa rumput akan cepat habis karena tumbuhnya rumput baru tidak sesuai dengan jumlah rumput yang dimakan oleh domba tersebut, sehingga harus ada keseimbangan antara daya dukung atau kemampuan lahan tersebut memproduksi rumput dan pengambilan rumput untuk makanan domba untuk kehidupannya. Nah, dari gambar kurva sigmoid yang dikemukakan oleh Miller itu menjelaskan daya dukung lingkungan merupakan kemampuan suatu lingkungan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Sebagai contoh, untuk memahami daya dukung suatu lingkungan adalah daya dukung satu luasan padang rumput penggembalaan domba, berapa jumlah domba yang mampu didukung kehidupannya oleh sumber daya rumput sebagai bahan makanan domba yang tersedia di lingkungan padang rumput tersebut, sehingga kualitas kehidupan domba berlangsung baik dan persediaan rumput dapat terpulihkan secara alamiah tanpa terjadi kerusakan lingkungan padang rumput tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang daya tampung lingkungan hidup. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menampung, menerima, dan menyerap limbah dan pencemaran serta gangguan hingga kualitas lingkungan tidak mengalami degradasi yang dihasilkan oleh kegiatan manusia dalam suatu lingkungan tertentu hingga lingkungan tersebut tidak mengalami degradasi. Untuk menghitung daya tampung atau wilayah
tertentu. Maka beberapa faktor penting yang harus diukur adalah jumlah besaran limbah dan pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatan manusia atau aktivitas perkotaan secara menyeluruh. Kemudian kita telaah pada kasus pengembalaan domba di lapangan rumput. Maka daya tampung lingkungan padang rumput adalah kemampuan lahan padang rumput menerima seluruh kotoran domba dan beban injakan domba terhadap rumput yang ada, sekalipun kotoran domba pada dasarnya dapat berfungsi sebagai pupuk untuk pertumbuhan rumput. Akan tetapi, jumlah kotoran domba atau pupuk alamiah yang berasal dari domba melebihi kemampuan lahan rumput yang ada untuk menyerap secara alamiah, sehingga terjadilah degradasi lingkungan padang rumput. Nah, dalam kasus perencanaan tata ruang atau suatu kota atau wilayah, maka pemerintah harus memperhatikan dan mengukur seluruh faktor-faktor yang ikut menentukan daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan, sehingga lingkungan kota atau wilayah tersebut tidak mengalami degradasi, atau dengan kata lain bahwa menghitung daya dukung dan daya tampung harus bisa dicapai tingkat kestabilan lingkungan untuk dapat pulih secara alamiah. Jika perencanaan tata ruang suatu kota atau keadaan lingkungan kota atau wilayah dapat dicapai dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka keadaan stabil lingkungan dapat tercapai dengan baik dan berkelanjutan. Sebagai contoh, agak sedikit vulgar ya, misalnya kita lihat sebuah kolam. Biasanya ini adalah permukiman di perkampungan. Ada sebuah kolam berisi ikan. Kemudian di pinggir kolam tersebut terdapat sebuah jamban atau katakanlah MCK. Maka jika jamban tersebut dimanfaatkan oleh satu keluarga, maka ikan-ikan di kolam tersebut dapat diperkirakan sehat karena ikan dapat memakan tinja dari satu keluarga. Namun, jika jamban tersebut dimanfaatkan oleh warga satu RT atau bahkan satu RW, maka dapat dipastikan ikan-ikan dalam kolam tersebut akan semaput. Ini berarti daya tampung lingkungan hidup kolam tidak mampu menyerap tinja dari warga satu RT atau satu RW, yang berarti kualitas lingkungan hidup kolam tadi menjadi buruk. Nah, selanjutnya untuk mengukur kinerja pembelajaran ini, Anda secara mandiri diberikan tugas, ya, tugas mandiri untuk perseorangan membuat analisis daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup pada kasus permukiman kumuh. Jadi Anda bayangkan permukiman kumuh, apa daya dukungnya, kemudian apa daya tampung lingkungan tersebut. Yang kedua, buatlah analisis daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan pada kasus permukiman yang lestari atau permukiman yang tidak kumuh. Jadi dua soal,
Anda buat analisis kasus lingkungan permukiman yang kumuh atau komplek perumahan yang kumuh, bagaimana timbangannya antara daya dukung dengan daya tampung. Kemudian sebaliknya pada kasus lingkungan permukiman yang baik, permukiman yang bersih, permukiman hijau, atau permukiman yang lestari. Coba Anda buat analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.